Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 10 ayat 24 dan ayat 27 yang berbunyi, Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan yang mengeraskan hati Raja Firaun. Tuhan Allah Israel, umat pilihannya itu, telah dengan sengaja mengeraskan hati Raja Firaun sehingga tulah-tulah maupun hukuman-hukuman yang Tuhan timpakan pada bangsa Mesir tetap tidak mampu menyadarkan hati Raja Mesir, Raja Firaun itu, bahwa Allahnya umat Israel itu satu-satunya Allah yang maha kuasa, yang mampu mengatur kehidupan dan kematian semua umat manusia dan semua makhluknya. Dimulai dari tulah pertama yang mengubah seluruh air di tanah Mesir menjadi merah darah, lalu tulah kedua munculnya katak di seluruh permukaan tanah Mesir, tulah ketiga muncul nyamuk, disusul tulah keempat muncul lalat pikat, diteruskan tulah kelima berupa penyakit sampar yang menyerang seluruh ternak di Mesir, tulah keenam berupa penyakit bara yang menyerang kulit semua orang Mesir, dilanjutkan tulah ketujuh berupa hujan es yang membunuh semua sisa ternak yang di padang penggembalaan. Tulah kedelapan berupa belalang yang memakan habis semua sisa tanaman yang belum mati di tanah Mesir. Dilanjutkan tulah kesembilan berupa kegelapan total selama 3 hari di tanah Mesir. Begitupun bahwa semua tulah belum membuat Raja Firaun, Raja Mesir itu sadar akan kemahakuasaan Tuhan Allahnya umat Israel. Demikianlah apabila Tuhan izinkan adanya kekerasan hati Raja Firaun sehingga pada akhir tulah atau hukuman yang ke-9, Raja Firaun masih berani mengancam Musa dan Harun. Maka apabila mereka berani muncul di hadapan Firaun, pasti akan langsung dibunuhnya. Keluaran 10 ayat 28. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar hidup kita ini tetap taat dan setia berbakti hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Setiap permasalahan maupun persoalan apapun yang muncul terjadi di dalam kehidupan kita, umat manusia, milik Sang Pencipta Pemelihara atas hidup dan mati kita umatnya ini adalah merupakan didikan Tuhan Allah Bapa kita itu bagi kita. Hendaknya hal tersebut membuat kita semakin bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia ini saja. Janganlah pernah kita mengeraskan hati untuk menolak didikan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Mesir, Raja Firaun itu. Nas renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau memperingatkan kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita membiasakan diri untuk selalu memohon pertolongan maupun bimbingan Roh Kudus, agar kita peka terhadap didikan Tuhan, sehingga setiap muncul didikan Tuhan Allah Bapa kita itu berupa bisa saja masalah-masalah atau persoalan apapun juga di dalam kehidupan kita ini, maka hendaknya kita akan semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita pernah melupakan atau menjauh dari Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis
pada Amsal 3 ayat 1-3 ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang tentu saja mengingatkan kami bahwa apa yang terjadi atas diri umat-Mu, umat pilihan-Mu, termasuk kami sebagai Israel baru masa kini, agar jangan sampai Tuhan memberikan tulah maupun hukuman yang akan memusnahkan diri kami, tetapi justru kami tahu oleh pengorbanan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah untuk menggantikan kami, supaya kami diluputkan dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, sehingga kami harus sadar betul bahwa hidup kami ini memang adalah milik Tuhan yang harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hati orang atau mengeraskan hati siapapun kami, umat-Mu ini, demi untuk sesungguhnya bermaksud mau mendidik kami supaya kami tetap mau bertobat kepadamu ketika kami berbuat dosa, meninggalkan segala apa yang menjadi perintah maupun kebenaran firman-Mu yang tidak kami berlakukan, sehingga apabila kami sadar dari semua dosa kesalahan itu, memang satu-satunya cara adalah bertobat kepadamu. Mohon pertolongan bimbingan-Mu saja Bapa. Kini kami mau serahkan seluruh aspek dari diri kami ketika menghadapi permasalahan apa saja dalam hidup kami. Mampukan kami oleh Roh Kudus, menolong kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan-Mu saja. Kami mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.